Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allahu azza wa jal, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin para bapak, ada para ibu enggak ini? Para ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita dipertemukan oleh Allah di waktu yang diberkahi ini, waktu subuh, waktu yang berkah di mana Rasulullah mendoakan kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada pagi harinya. Nah, kita menghiasi waktu yang berkah ini dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan-keberkahan hidup kita. Dan kita pun juga bisa melakukan kajian meskipun dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan ini pun juga akan membawakan kebaikan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan masyarakat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji menyampaikan dalam hadisnya, janjinya orang itu akan baik. Itu kalau perhatian terhadap nilai-nilai agama, mengkajinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa orangnya yang dikehendaki oleh Allah, diinginkan oleh Allah untuk dijadikan hambanya yang baik, itu difikihkan. Fikih itu artinya paham. Dia dipahamkan dalam urusan agama. Jadi di saat kita duduk untuk memahami agama dan tentunya untuk diamalkan, ini strategi Allah, cara Allah ingin menjadikan hambanya itu baik. Nah, mudah-mudahan keberkahan, kebaikan ini dapat kita upayakan untuk kita dapatkan melalui duduk di pagi hari, waktu yang berkah untuk melakukan kajian dan sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengkaji fikih yang tadi di antara permasalahannya disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Sigit berkait dua permasalahan, meskipun kita bisa meluas nanti permasalahan yang lain, tapi saya ingin mengingatkan karena kita ini berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Artinya kita ini akan sampai kepada puncak kemuliaan. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 4. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang satu lompat tidak berurutan yaitu Rajab yang keempatnya. Tapi di antara 4 bulan ini yang disebut dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang termulia itu adalah bulan Dzulhijjah. Dan yang termulia dari bulan Dzulhijjah itu 10 hari yang pertamanya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini dengan firman-Nya, wal fajr walayalin ashr. Walayalin ashr ini mayoritas ulama ahli tafsir menafsirkan adalah 10 hari yang pertama. Jadi apapun saja yang dijadikan sebagai alat sumpahnya Allah,
itu menunjukkan hal yang penting, sesuatu yang memiliki makna. Nah, oleh karena itulah yang terinti di bulan yang mulia ini ada dua hal. Pertama, jangan berbuat dolim. Kedoliman di dalam bulan ini itu sangat amat besar dampaknya. Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian di bulan-bulan yang dimuliakan ini kalian berbuat dolim. Nah, kedoliman itu pasti tidak akan menyasar kepada Allah. Tapi kedoliman itu pasti menyasar kepada pelakunya sendiri. Karena Allah nggak akan mendapatkan manfaat dari hambanya. Dan Allah nggak pernah mendapatkan madorot pula dari hambanya. Makanya Allah redaksikan, man yadlim faqad dzalama nafsah. Siapa yang berbuat dolim, pada hakikatnya dia berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Makanya bunyi ayatnya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat dolim pada bulan-bulan yang mulia ini kepada diri kalian sendiri. Kan nggak mungkin orang berbuat dolim terhadap diri, itu nggak mungkin. Tapi dampak dari kedoliman yang dikenakan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri. Jadi ini maksudnya jangan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, hiasilah khususnya 10 hari nanti dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin wal amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi." Ay min hadhihi al ashr. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika syai'un. Jadi ini yang kedua, hiasilah hari-hari yang mulia ini, 10 hari yang pertama yang akan datang ini, kata Rasulullah, ma min ayamin, tidak ada hari-hari di dunia ini. Ini kan menggunakan redaksi nakiroh kalau kita belajar grammar bahasa Arabnya. Nakiroh itu umum. Jadi maksudnya hari-hari yang ada di sepanjang waktu ini tidak ada amal soleh yang dilakukan di dalamnya yang paling dicinta oleh Allah kecuali amal soleh itu dilakukan pada 10 hari. Jadi tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu paling dicinta oleh Allah kecuali amal soleh itu dilakukannya pada 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Kan ini berarti kalau kita melaksanakan sholat kayak yang seperti kita baru lakukan sholat subuh, itu kalau kita lakukan di dalam bulan Dzulhijjah pada 10 hari pertama, itu nilainya, bobotnya berbeda. Kecintaannya semuanya dicintai, tapi nilai kecintaan Allah terhadap amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya pada hari ini itu lebih baik, lebih dicinta oleh Allah. Makanya sayang kalau detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jam, ada 10 hari pertama gak kita hiasi dengan amal-amal salih, zikir, baca Al-Quran, sedekah, puasa, sholat, ibadah-ibadah yang lain tidak sama dengan ibadah-ibadah yang sama yang kita lakukan pada hari-hari yang lain. Inilah kita azamkan sejak sekarang ini. Nah, kemudian kita kembali kepada permasalahan fikih. Saudaraku yang dirahmati Allah, para bapak, para ibu, saya langsung saja permasalahan yang dihadapi. Nanti kita akan perluas saja ini permasalahan masuk dalam kategori akad apa. Karena yang susah untuk menilai satu permasalahan itu kan masuk dalam kategori akad apa, transaksi apa dalam fikih, itu yang susah.
Nah, ini ada dua permasalahan yang perlu kita ini dari jamaah yang masuk ke panitia untuk didiskusikan pada pagi hari ini. Permasalahan pertama, sekarang transaksi itu kan banyak dilakukan secara virtual kan, secara online. Jadi misal si penjual mempampang foto dari harta dagangan. Jadi barang yang dijualnya dijajakan melalui postingan foto. Kemudian speknya ditulis dalam bentuk tulisan. Barangnya, fotonya seperti ini, kriteria barang ditulis seperti ini. Kemudian di akhirnya terdapatlah perselisihan, dikatakan dalam pertanyaan tidak seluruhnya itu kesalahan penjual karena ada kesalahpahaman di dalam memahami deskripsi barang, gitu aja. Nah, ini masuk dalam transaksi apa? Sekarang begini, para bapak, mudah-mudahan dipahami ini ya. Jadi barang difoto kemudian dipajang. Setelah itu ditulislah speknya dalam bentuk tulisan. Kemudian setelah itu terjadi perselisihan. Meskipun seluruhnya tidak kesalahan penjual. Perselisihannya di dalam memahami deskripsi barangnya. Misalnya kan memang kadang-kadang seperti barang seperti ini. Dipahaminya barang ini seperti ini. Nah, maksud penjualnya adalah ini. Ada perselisihan misalnya seperti itu. Yang jelas, apa hukum memoto barang dagangan kemudian dipajang dalam satu itu ya? Biasanya kan setiap penjual itu punya toko. Nah, di tokonya ya. Dia toko online. Siapa aja bisa mengakses. Itu apa hukumnya? Kalau yang difoto itu mobilnya Pak Ari, mobil Pak Ari, dengan nomornya sekaligus kelihatan itu, nomor 90 Ari B, itu misalnya difoto mobil itu, kemudian dipajang. Seluruh ulama sepakat nggak boleh ini. Kalau yang dipajang mobilnya orang, mobil orang ya, jelas itu dimiliki oleh orang itu nggak boleh. Sudah ada nomornya, berarti ini milik orang. Ini seluruh ulama sepakat nggak boleh. Atau baju saya dilihat bagus di foto kemudian dipajang, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk dalam pengertian hadis Rasulullah, la tabi malaisa indak. La tabi, jangan jual ya. Barang yang tidak jadi milikmu. Ini kan nggak milik saya. Mobil itu ada pemiliknya. Sementara pemiliknya nggak memberikan izin wakalah. Jadi mandat buat saya untuk menjualkan. Saya foto aja, saya cepret. Ada orang beli, nanti saya rayu pemiliknya. Mobil kamu jual nggak ada pembeli, ini nilainya sekian. Nah, kemudian saya sudah deal sebenarnya dengan pembeli. Siap dia beli. Ini penjualan saya nggak sah. Karena saya baru merayu-rayu Pak Ari, baru jadi Pak Ari menjual mobilnya barang jadi tidak. Sehingga terjadilah gharar. Nggak boleh seperti itu. Latabi malaisa indak. Tapi kalau yang dipajang ini bukan milik orang, sekedar hanya contoh. Jadi ditutup, ini bahkan mobilnya Pak Ari. Jadi saya jual mobil seperti ini. Seperti ini, bukan ini. Tapi seperti ini, nomornya ditutup aja. Pokoknya seperti ini, tahunnya seperti tahunnya ini, seperti ini. Misalnya baju, bahannya seperti ini bahan. Tapi bukan baju yang miliknya Pak Muhammadun. Tapi baju yang seperti itu bahannya, kemudian motifnya pun juga sama seperti ini. Gitu. Tapi bukan baju ini. Cuma hanya motif ini masuk dalam jual beli salam. Salam ini namanya. Karena dia menjual barang, yang dijual itu adalah speknya, bukan barang tertentu. Boleh jadi
Kalau tidak mendapatkan baju ini dari saya, mungkin dapat dari yang lain. Nah, anggaplah foto itu bukan milik seseorang, tapi sekedar contoh itu. Nah, speknya disebutkan, ini salem, ini boleh, tapi harus jelas syarat-syaratnya salem. Jadi saya jual kepada Anda peci modelnya seperti ini. Saya model misalnya Pak Adi punya sablon modelnya seperti ini. Jadi bukan milik sablonnya yang sudah jadi miliknya orang. Tapi itu contoh saja. Nah itu namanya jual beli salem. Ini boleh tapi harus dipenuhi syaratnya. Makanya tadi syaratnya sudah dipenuhi dalam pertanyaan. Nah ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ini yang salem, yang ini diperbolehkan. Rasulullah mengatakan di saat Rasulullah, ini ceritanya ada asbabul wurud. Nah salem itu sebenarnya jual beli di mana barang belum ada, tapi uang dibayarkan di awal. Itu salem. Makanya kata ulama, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, menjual barang yang masih menjadi tanggungan penjual karena belum ada saat dijualnya, tapi dibayarnya dengan cara cash. Karena kalau nggak dibayar dengan cash itu nggak boleh juga. Nanti masuk dalam pengertian jual beli utang piutang, itu nggak sah. Jadi barangnya itu masih menjadi tanggungan penjual, uangnya belum ada, masih menjadi tanggungan pembeli. Jadi dibayar nanti duitnya, barangnya juga nanti akan diserah terimakannya. Ini nggak boleh. Karena Rasulullah naha an bai'il kali bil kali. Rasulullah itu melarang menjual utang dengan utang. Jadi barangnya masih menjadi tanggungan kan, utang belum ada. Nah dibayarnya nanti, belum jadi, belum ada duitnya. Jadi 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, nanti saling terah terima. Kalau ini disebut akad, kecuali kalau mu'adah. Mu'adah itu enggak akad, saling berjanji. Yuk Anda siapkan baju, kendaraan, kemudian nanti akan saya siapkan uang. Transaksinya nanti kalau sudah ada, enggak apa-apa karena ini bukan transaksi, sekedar hanya janji. Tapi kalau sudah transaksi di awal, deal harganya sekian, sudah jual beli, barang enggak ada, uang enggak ada, ini enggak boleh kecuali istisna. Kecuali Pak Ari, dagangannya Pak Ari itu boleh. Nah, ini Pak Ari jualan rumah, rumahnya belum dibangun, bayarnya kredit. Kan rumahnya belum jadi, cuma speknya. Tipe 45, tanah 70, harga sekian. Nanti mulai akan dibangun, serah terima setelah 2 bulan, 3 bulan. Berarti barang kan belum ada. Kemudian deal dijual dengan harga sekian. Tapi sekian pun juga kredit kan. Ini namanya istisna. Istisna itu pengecualian dari jual utang piutang yang sebenarnya nggak boleh, tapi ini diperbolehkan. Nah itu istisna namanya. Kembali kepada permasalahan. Jadi tadi itu sebut salem. Jadi salem itu uangnya dibayarkan di awal. Bedanya salem dengan istisna. Kalau istisna itu barangnya baru dibikin, membutuhkan pembuatan. Jadi memang penjualnya itu memiliki keahlian untuk ini kalau istisna ya, istisna itu penjualnya memiliki keahlian untuk membuat. Seperti misalnya AID punya keahlian untuk sablon, atau misalnya si B memiliki keahlian untuk membuat kusen-kusen, keahlian ini, atau produksi Toyota, memunculkan Toyota baru, harganya murah, pembelinya banyak, pabriknya kompal dan kewalahan nggak bisa membuat. Gak apa-apa ini dijual, istisna karena pabrik Toyota mampu kok dia memiliki keahlian membuat mobil. Atau kalau mau istisna paralel, itu ada. Saya nggak bisa membuat, tapi saya punya relasi pembuat, itu nggak apa-apa juga. Namanya istisna al-muwazi, paralel, itu nggak apa-apa. Kayak misalnya saya punya Pak Ari, hubungannya sudah dekat, jadi saya sudah biasa pesan sama dia rumah, kemudian saya jual rumah, sementara saya enggak pengembang, enggak apa-apa. Ini namanya istisna paralel. Nah, tapi nanti akadnya sama saya, bukan sama Pak Ari pembelinya. Itu nanti pembakasan istisna. Jadi kalau istisna itu cenderung barang yang dijualnya melalui proses pembuatan, dibuat.
Tapi kalau salem ini sama-sama nggak ada. Sama-sama nggak ada barangnya saat dijual. Tapi kalau salem ini barangnya nggak mesti harus dibuat. Mungkin saja berupa buah-buahan. Buah-buahan kan nggak perlu dibuat. Saya jual kepada Anda mangga 1 kuintal. Jenis mangganya seperti ini. Kemudian besarnya sekisaran seperti ini. 1 kilonya adalah 2 biji. Mangganya jenisnya seperti ini. Yang saya jual 1 kuintal. Saya serah terimakan adalah di bulan apa yang musim buah itu. Adalah misalnya di bulan Desember. Nah ini namanya salem. Karena nggak melalui proses pembuatan. Gitu. Kalau baju penjahit ini istisna karena menggunakan pembuatan. Boleh itu nggak cash. Tapi kalau barangnya itu nggak butuh pembuatan itu namanya istisna. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah ini diperbolehkan. Dalilnya Rasulullah itu saat sampai di Madinah, saat hijrah ke Madinah. Nanti akan sampai ke pertanyaan karena nggak apa-apa harus disampaikan ke asal usulnya, nggak jeglek gitu, langsung boleh dan nggak boleh. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, itu Rasulullah menjumpai masyarakat Madinah sudah terbiasa menjual secara salem. Secara salem adalah mereka itu menjual ini apa namanya korma, buah korma itu belum buah. Jadi mereka punya pohon tapi belum berbuah. Itu sudah dijual buahnya. Saya jual kepada Anda 1 ton dari korma saya ini yang sekarang pohonnya belum berbuah. 1 kilonya harganya sekian. Kadar yang saya jual 1 ton jenis kormanya ini. Kemudian saya terimakan kepada Anda bulan ini. Karena umumnya korma itu mulai berbunga sampai berbuah sekian bulan. Saya serahkan kepada Anda bulan ini. Nah, sesampainya Rasulullah di sana dan melihat kebiasaan orang Arab seperti ini, Rasulullah membenarkan ini yang disebut dengan sunnah takririyah. Hadis itu cakupannya kan 3. Ucapan, kemudian perbuatan, ucapan, perbuatannya Rasul, ucapannya Rasul. Yang ketiga, itu pembenaran dari perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Jadi ketika sahabatnya itu berbuat 1 perbuatan, Rasulullah menyaksikan, kemudian Rasulullah membenarkan, meskipun Rasulullah nggak bersabda dan Rasulullah nggak melakukan, tapi Rasulullah membenarkan, itu masuk dalam kategori sunnah. Sunnahnya disebut dengan sunnah takririyah. Takririyah itu apa? Kalau dalam bahasa yang pas penetapan, ditetapkan gitu, menjadi 1 sunnah. Asalnya sih enggak, karena enggak disabdakan, enggak diperbuat oleh Rasulullah itu. Nah itu orang-orang Madinah biasa melakukan transaksi seperti ini, jual beli kurma. Baru setelah melihat seperti itu, Rasulullah menggarisbawahinya dengan mengatakan dalam hadis yang sahih ini, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan jual beli salem seperti ini, kata Rasulullah, man aslafa, salam itu bisa disebut dengan salaf juga. Ada 2 makna. Kalau kita baca kitab fikih, ada bab as-salam, bab as-salaf. Bukan salafi ya, salaf. Enggak ada ya-nya. Enggak ada fa-nya, as-salaf, as-salafu. Kalau kasroh as-salafi, pendek. Bukan as-salafi. Kalau as-salafi kan pendek ya. Ada panjang, ada ya-nya. Salaf dan salam ini maknanya sama. Makanya Rasulullah man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan transaksi jual beli salem, barangnya enggak ada, maka hendaknya dia jual dengan kail. Kail itu takaran yang maklum. Karena dulu kan apa namanya? Takaran. Biasa barang itu ditakar. Jadi 1 liter itu kan takaran ya. Kemudian 1 keranjang, 1 karton jenis tertentu itu kan takaran. Jadi takarannya harus jelas. Awazinin atau timbangannya. Kalau memang barang itu ditimbang, itu timbangannya juga harus jelas. Ila ajalin maklum, batas penyerahannya pun juga harus jelas. Jadi maksudnya kriterianya itu harus jelas. Jadi speknya barang yang dijual itu harus jelas. Harus sejelas-jelasnya. Makanya kan
redaksi salem atau salaf itu bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, menjual barang yang disifatinya dengan sifat yang jelas tapi masih menjadi tanggungan penjual. Itulah salem. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan, sebenarnya speknya itu sudah disebut dengan bahasa tulisan, barang ini, kemudian tipe ini, merek ini, warna ini, beratnya ini misalnya. Kemudian jenis bahannya dari ini, misalnya kalau itu bahan tertentu, sudah disebut seperti itu, tapi kok ternyata kemudian hari terjadilah perselisihan di dalam mendeskripsikan barang. Nah, ini seperti apa? Itu jual beli secara secara virtual atau secara online ini, syaratnya penjual itu harus bisa dihubungi oleh pembeli. Jadi kalau kita itu melihat satu penjual yang memampang di pasar online-nya dia, kok ternyata barangnya difoto, kemudian sudah ada speknya, itu jangan serta-merta kita langsung kirim dulu, kita coba dulu cek orangnya, ada enggak. Syarat penjual itu kan harus ada orangnya, bisa dikomunikasi. Ditanya dulu barangnya apa gitu. Jadi inilah bentuk akad. Jadi tidak serta-merta untuk mengurangi juga faktor perselisihan di kemudian hari. Jadi kalau ada yang kurang jelas coba dihubungi, benar ada enggak penjualnya, merespon enggak. Jadi seperti itu semestinya kalau ada yang kurang jelas. Tapi kalau ternyata dianggaplah semula itu jelas, kemudian ternyata kok ada salah pemahaman di dalam mendeskripsikan barang, misalnya lah katun kan macam-macam, ada katun Jawa, katun Sunda, katun gitu kan, katun Jepang, katun mana kan gitu kan, misalnya aja disebut katun. Katun ini kan masih umum juga, ada katun kualitas A, ada katun kualitas B. Semestinya sebelumnya ini ditanya katunnya jenisnya apa gitu ya. Kalaulah langsung terjadi dibeli aja, perkiraannya ya katun, ternyata wah saya semula itu kepingin katun yang ini, terjadi perselisihan seperti itu kan, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi sebenarnya kalaulah tidak dilakukan semula itu pengecekan terlebih dahulu, pikirannya katun ya katun yang diinginkan, ternyata kok enggak, terjadi perselisihan ya, maka ini diselesaikannya dengan bab fikih yang namanya suluh, karena masing-masing menginginkan keinginannya. Yang penjual, katun saya yang saya inginkan ini. Yang pembelinya, katun yang saya inginkan adalah jenis katun ini, misalnya terjadi itu. Masing-masing berkekehlah ingin agar supaya keinginannya itu terwujud kan gitu. Nah, ini diselesaikan dalam kitab fikih namanya suluh. Suluh itu damai aja. Damai. Jadi dicari titik perdamaian. Bab suluh. Bab suluh itu begini, damai. Misalnya ada orang melakukan transaksi utang piutang. Kemudian si yang berhutang mengakui kalau dirinya itu punya hutang. Kemudian yang memberikan hutang, yang mengakui pernah memberikan pinjaman. Jadi tidak diingkari lah, benar terjadi akad utang piutang sebelumnya, tapi ada perselisihan di kemudian hari karena awalnya mungkin nggak ditulis berapa jumlah nominal utangnya, ternyata terjadi perselisihan. Ini caranya juga disuluh. Jadi untuk menyelesaikan perselisihan itu as-sulhu. Sulhu itu damai. Nah, dengan cara apa? Mungkin saja si penjual, udahlah, saya sebenarnya menginginkan seperti ini, harga tetap. Tapi Anda memiliki pemahaman yang lain dengan harga yang saya inginkan, udah saya kurangi harganya seperti ini. Kemudian yang satunya udah nggak apa-apa, saya mau kalau Anda mau mengurangi harga. Seperti orang yang utang piutang tadi itu, yang satu mendakwa 1 juta, yang piutangnya, yang berutang mengaku misalnya 750.000, udahlah kita ambil jalan tengah 900 saja, saya ragu yang benar mana. Jadi ini boleh seperti ini, jadi dilakukan secara as-suluh, dilakukan secara suluh. Kalau ini nggak selesai, ya
dibatalkan. Kalau enggak bisa selesai dibatalkan, karena kan yang satu menginginkan yang diinginkan ternyata lain gitu. Ya dibatalkan dengan konsekuensi barang dikembalikan kalau mau. Toh enggak ada yang dirugikan kan. Nanti kalau biaya kerugian ditanggung bersama, karena manfaatnya jual beli itu kan keduanya. Kalau terjadi jual beli semuanya kan mendapatkan manfaat. Penjualnya dapat harga yang itu diinginkan, pembelinya dapat barang, berarti sama-sama mendapatkan manfaat. Kata ulama, siapapun saja yang mendapatkan manfaat, maka dia harus menanggung resiko. Kayak misalnya Pak begini, utang piutang itu, misalnya, atau yang pinjam meminjam, saya minjam motor misalnya, rumah saya jauh, kemudian sudah selesai, kan motor ini harus dikembalikan. Nah, yang mengambil barang ini siapa? Yang mengantar barang ini siapa? Sekarang utang piutang itu, pinjam meminjam itu yang mendapat manfaat siapa? Kalau saya pinjam motor, sudah selesai, saya harus telepon yang meminjamkan, ini ambil motor Anda. Apakah saya yang harus mengantarkan motor kepada pemiliknya? Nah, ini harus dilihat siapa yang mendapatkan manfaat dari pinjam meminjam. Otomatis yang minjamkan yang mendapatkan manfaat, malah yang punya barang yang dipinjamkan dia kehilangan manfaat selama masa pinjam. Nah, ini yang menanggung untuk mengembalikan barang sampai ke rumah pemilik itu yang minjam, karena dia yang mendapatkan manfaat. Gitu dalam kaidah. Nah, kembali kepada permasalahan. Nah, tadi itu kan ada ongkos kirim juga. Ada ongkos kirim karena ini nggak mau damai. Ya kalau nggak mau damai dibatal. Kalau sudah ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama ongkos kirim, sementara transaksi jual beli itu yang mendapatkan manfaat kedua-duanya, maka ongkos kirim dibagi berdua. Ya seperti itu. Kalau mau damai, ya damai. Mungkin pikirannya, wah rugi ini penjualnya. Ya memang kalau terjadi perselisihan kan seperti itu. Kalau masih barangnya itu di dalam mendeskripsikannya itu tidak detail. Tapi ya tadi salahnya kenapa tidak ada dulu. Tidak di-recheck dulu sebelumnya ya. Makanya sebelumnya itu harus di-recheck sebenarnya. Sebelumnya itu. Harus, tapi kalau tidak masih ada pemahaman yang berbeda, tapi masuk dalam kategori katun semuanya, masuk dalam kategori katun, ini keduanya sama-sama salah. Yang satu tidak merecek, yang satu tidak mendiskredipsikan secara terinci gitu. Jadi kalau masih ada kemungkinan tidak rinci, itu kesalahan bersama. Jadi harus sebenarnya rinci, karena yang satu tidak bertanya, yang satu tidak merinci jenis katonnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertama solusinya itu adalah suluh. Jadi saya sebenarnya mau, tapi yang saya inginkan kan katon ini. Nah, kemudian yang dia katakan katon yang saya tawarkan itu memang ini milik saya. Jadi dicari titik temunya, yang satu naik misalnya menambah atau menurunkan harga. Nah, ini sehingga akhirnya barulah titik kesepakatan. Jadi itu pertama, kalau enggak ya memang dibatalkan. Ya ini otomatis merugikan penjual. Akhirnya penjual juga pikirnya enakan damai aja daripada dibatalkan. Mungkin dipikir-pikirnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu yang saya pahami dari permasalahan pertama. Kemudian yang kedua, jadi ini tadi menitip korban. Ini bahasanya mungkin jamaah yang menyampaikan pertanyaan ini yang lebih tepat itu tidak menitipkan. Karena beda loh, ini masuk dalam istilah masuk dalam istilah fikih. Kalau titip itu namanya wadiah. Tapi kalau ini itu menitipkan atau memberikan mandat untuk mengelola hewan korbannya. Kalau memberikan mandat untuk membelikan, kemudian setelah itu menyembelih dan mendistribusikan daging korban, ini bukan menitip. Ini namanya wakalah. Jadi wakalah itu memberikan mandat untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemberi mandat. Nah, ini yang mendapatkan mandat kan itu wakil. Yang memberikan mandat namanya muwakil, itu dalam bahasa fikihnya. Jadi yang lebih tepat adalah bahwasanya para jamaah memberikan mandat kepada panitia untuk mengelola hewan korbannya mulai dari pembelian
sampai proses penyembelian, pencacahan, pengkulitan, kemudian pendistribusian gitu. Ini akad wakalah itu boleh. Ulama sepakat, makanya wakalah itu boleh, nggak apa-apa ini. Jadi ketika panitia memberikan umum siapa-siapa yang ingin berkorban, saya siap untuk membelikan, siap untuk menyembelihkan, siap untuk mengkulitkan, siap untuk mendistribusikan. Kemudian jamaah yang ada percaya. Boleh ini, semuanya ulama sepakat. Rasulullah aja pernah mewakilkan, wakil dalilnya itu akad wakalah boleh. Pernah mewakilkan sahabat yang bernama Rifai, Abu Rifa'ah atau Rifai gitu, lupa saya namanya, untuk membelikan seekor kambing dengan harga 1 dinar. Pernah saya sampaikan ini. Rasulullah itu pernah nitip kepada jamaah, kepada sahabatnya Abu Rifa'ah atau siapa, untuk membelikan seekor kambing seharga 1 dinar. Kemudian sahabat itu tadi beli. Yang diperintahkan beli 1, Pak. Tapi Abu Rifa'ah beli 2. Wah, ini sudah menyalahi ini. Disuruh beli 1, beli 2. Tapi dengan harga yang sama. Jadi 2 dibeli dengan harga 1 dinar. Kemudian setelah itu dijual salah satu dari 2 kambing. Kan pesannya 1. Ini dibelikan 2. Kemudian dijual 1 dengan harga 1 dinar juga. Akhirnya pulang. Jumpai itu Rasulullah, ini kambingnya Rasulullah, dan ini duitnya 1 dinar. Rasulullah kaget, heran. Nah, kamu beli dengan apa? Kok 1 dinarnya balik? Diceritakan tadi itu, saya beli kambing 2, tapi seharga 1 dinar Rasulullah. Kan pesan Rasulullah cuma 1, saya jual lagi yang satunya dengan harga 1 dinar. Makanya 1 dinar ini hasil penjualan salah satu kambing yang saya beli. Akhirnya Rasulullah, barakallahu laka fi safqati yadaik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kelincahanmu dalam berbisnis. Setelah itu Abu Rifa'ah jadi kaya raya karena didoakan Rasulullah. Makanya penting kalau kita itu ketemu pengusaha AED, mudah-mudahan Allah berikan berkahan. Itu doakan seperti itu. Nah, dari sinilah nanti insya Allah akan berkembang. Siapapun aja pengusaha kita doakan. Kan itu manfaat doa. Ya barangkali doa siapa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke permasalahan. Berarti kan akad wakalah itu boleh, kan gitu. Dan yang perlu diperhatikan, wakalah itu akadnya itu adalah akad amanah. Akad itu ada 2, akad amanah dan akad domanah. Kalau akad wakalah itu akad di mana wakad amanah itu tidak menanggung untuk mengganti manakala terjadi kerusakan, dan kerusakan ini bukan karena wan prestasi. Tapi kalau kerusakannya itu karena wan prestasi, karena ceroboh. Kalau dalam bahasa fikih taksir itu, kalau kita memaknainya pepeko, bahasa apa saya sampai sekarang itu belum paham. Dulu ketika kiai memberikan makna illa an yakunal wakilu muqassiran fi amalihi fayajib alaihi dhaman. Begitu pendapat ulama-ulama, kata kiai kita, kecuali kalau si wakil itu muqassir, berbuat pepeko. Pepeko itu sampai besar saya itu enggak paham. Yes, pokoknya kita berkahnya aja. Diterangkan ya enggak paham. Baru setelah gede buka sendiri ternyata paham. Jadi wan prestasi maksudnya itu ceroboh. Nah, kayak misalnya orang diberikan amanah, tolong ya uang ini sampaikan kepada si A, kan wakil ini. Kemudian ternyata uang itu ditaruh di atas kepala, di luar dengan jumlah yang besar. Ini tunjukkan begini. Atau tidur di pinggir jalan, tiduran dengan uang. Kemudian diambil maling, nanggung dia meskipun akadnya wakalah karena wan prestasi dia, namanya uang itu ya harus disimpan yang rapat. Kan gitu. Nah, dia menanggung. Atau orang yang dititipi motor. Ternyata motor itu dikeluarkan di pinggir jalan sama kuncinya. Wah, itu menanggung dia meskipun orang yang dititipi itu wakad amanah. Enggak nanggung resiko sebenarnya, tapi dia berbuat wan prestasi. Tapi kalau sudah ditaruh di rumah, kunci disimpan, ternyata kok maling masuk, enggak menanggung. Nah, ini wakalah juga sama.
Ternyata kalau misal kambing sudah dibeli, sapi sudah dibeli, ternyata sudah disimpan dengan baik, umumnya kan nggak mungkin ya menyimpan sapi itu di dalam kamar, kan nggak mungkin. Jadi kata ulama itu fi hirzi mithlihi, di tempat yang memang umumnya sapi itu disimpan di mana. Jadi kalau sudah dimasukkan ke dalam, pagar ditutup, ya sudah disimpan itu namanya. Kecuali dilepaslah di lapangan, bukan prestasi itu. Itu ceroboh. Tapi kalau sudah disimpan, ini tempatnya di sini, setiap harinya dikasih makan, ternyata dicuri, nggak nanggung itu. Jadi panitianya nggak nanggung untuk membelikan sapi. Ya itulah musibah. Terus yang berkorban, wah saya nggak berkorban. Sudahlah, niat kamu dicatat oleh Allah, udah gitu aja. Jadi kayak seperti itu ya semula. Nah ini pertanyaannya begini. Dan gini, saya tambahkan lagi, ini akad wakalah. Akad wakalah, wakil itu boleh loh minta upah. Jadi seandainya Bapak mengatakan panitia, saya siap untuk mendapatkan mandat membelikan hewan korban, kemudian penyembelian hewan korban, kemudian mendistribusikan hewan korban misalnya, tapi ada upah buat kami, 1 juta buat panitia untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Itu boleh 1 juta diambil. Boleh. Jadi al-wakalah bil ujrah jaiz. Kata ulama, kalau wakalah itu sudah ditetapkan dan menggunakan upah, itu akadnya sudah rubah. Al-wakalah bil ujrah yajri fil wakalati ma yajri fil ijarah. Akhirnya dia menjadi kuli, sudah tidak menjadi mandat lagi, wakil lagi, menjadi kuli. Jadi statusnya sebagai kuli udah, kalau dia mendapatkan upah boleh. Ini, tapi kan panitia benar-benar ingin mendapatkan pahala aja dari Allah, nggak ingin mendapatkan upah. Jadi boleh wakil itu mengambil upah dan boleh nggak mengambil upah. Makanya maklar itu kan sebenarnya akadnya akad wakalah bil ujrah. Maklar, tolong ya saya jualkan mobil. Kan dia wakil, diberikan mandat untuk memberikan mobil. Saya kasih nanti upah 2,5% dari harga mobil. Ini namanya wakal bil ujrah. Berarti dia sudah tidak menjadi wakil lagi, tapi pekerja untuk menjualkan mobil itu boleh. Nah, jadi dua-duanya boleh. Boleh mengambil upah, boleh mengambil tidak. Sekarang kembali ke permasalahan. Tadi saya katakan akad wakalah, akad amanah. Nggak menanggung resiko manakala terjadi kesalahan, terjadi kerugian ya, maksud saya terjadi kerugian. Nah, tadi di pertanyaan yang disampaikan oleh panitia itu si pengorban yang rombongan itu melihat bahwasanya sapi yang dibeli kok kecil ya. Nah, ini pikirannya begitu. Kok sapi yang dibeli dengan harga sekian, terkumpul sekian, setelah dipotong dengan uang yang dikumpulkan dipotong untuk biaya operasionalnya, penyembelian kan bayar itu, pengkulitan mungkin bayar. Nah ini setelah dipotong, nah sisanya itu digunakan untuk membeli hewan korban. Kok di sana harga segini itu dapat sapi besar, tapi di sini kok sapinya kecil ya, gitu ya. Nah ini gini sapannya. Ini kembali kepada permasalahan. Jadi, kalau tidak ada wan prestasi. Kalau wan prestasi itu maksudnya begini, yaitu tadi kaedahnya. Kaedahnya itu memang, ini panitianya kalau memang ceroboh, maksudnya tidak mau melangkah. Namanya wakil itu kan mencoba ingin melakukan yang terbaik. Dia misalnya melakukan membeli yang paling dekat dengannya, apalagi kalau ada unsur yang sudah tidak benar. Misalnya yang jualan sapi kakaknya. Nah, jualan sapi ini kakaknya, sehingga sapi dibeli dengan harga mahal. Nah ini nggak mau dia banding-banding dulu. Ada kecerobohan lah. Sebenarnya kan akad amanah. Dia coba banding-banding dulu. Kemudian ternyata inilah harga yang murah setelah saya banding. Kemudian dibeli. Kemudian setelah itu kok dianggapnya masih mahal oleh para pengorban. Nah ini nggak salah dia. Karena mungkin si pengorban itu tinggal di daerah lain atau mungkin punya pengalaman tempat yang memang dianggapnya murah. Di sini memang sudah melakukan pembelian, itu nggak masalah, nggak dosa itu para amanah. Tapi karena apa? Karena mereka sudah berupaya, sudah dibanding-banding itu harga sapi,
ternyata inilah yang termurah dari sekian penjual sapi yang dilihat, tapi kan mungkin saja kebetulan yang pengorban itu melihat tempat yang kebetulan memang murah sekali. Tapi kalau dibanding seperti ini sudah disampaikan, nggak menanggung itu. Nah makanya kan apa ya namanya, wakil itu amanah. Makanya ketika amanah dia melakukan yang terbaik. Jadi jangan sampai wakil itu melakukan kecerobohan di dalam melakukan tugasnya gitu. Nah ini sebenarnya kalau dianggap misalnya kecil dan sudah melakukan penawaran di banyak tempat, ternyata masih dianggap aja kecil, enggak menanggung itu. Ya inilah memang batas kemampuannya seperti itu. Ya disampaikan saja, disampaikan kepada si pengorban, sudah saya survei ke sini ke situ gitu kan. Tapi kalau itu tadi malas dia berjalan, tapi dia sudah menyiapkan diri menjadi panitia, kemudian dia lihat yang paling dekat, atau malah apalagi kalau ada faktor yang tidak benar niatnya, ya dia menanggung. Karena orang yang memiliki niat yang nggak benar, itu dia diperlakukan sesuai dengan kebalikan niatnya. Kalau ada niat yang nggak benar ya, sedikit lagi, ini contoh begini Pak. Itu kalau ada suami sudah sakaratul maut, nah, ini suami sakaratul maut misalnya, ternyata kok istrinya itu dicerai, ini ada niatan nggak baik, ingin mengeluarkan istrinya dari ahli waris supaya setelah mati istrinya sudah tidak jadi istri lagi. Setelah iddahnya selesai mati dia, istrinya sudah nggak jadi istri. Niatnya adalah ingin mengeluarkan istri supaya tidak mewarisi hartanya, cuma diwarisi oleh anak-anaknya saja. Ini kata ulama, meskipun istri ini sudah diceraikan, tapi ada niat yang tidak baik seperti itu tadi, ingin mengeluarkan istri dari jumlah ahli waris, tetap istri itu tetap bisa mewaris. Jadi yu'amalu didda qasdihi kata ulama. Dia diperlakukan sesuai dengan kebalikan niat buruknya. Ingin mengeluarkan diberikan waris. Nah itu tadi sana. Kalau ada niatan yang nggak baik, gitu kan, ingin memberikan keuntungan yang banyak kepada saudaranya dengan dibelikan harga mahal, ya dia menanggung. Umumnya berapa, kan gitu. Tapi kalau nggak ada seperti itu, nggak ada menanggung. Karena akadnya akad amanah. Jadi sejak pertama kalaulah para jamaah nggak percaya, nggak mungkin kan menyerahkan uang. Berarti kalau sudah diperserahkan uang, berarti sudah percaya. Nggak boleh menuntut lagi kalau sudah dilakukan dengan baik gitu. Jadi akadnya akad amanah, nggak boleh dituntut kecuali dengan one prestasi. Itu kesimpulannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, wakil itu kadang boleh melakukan pelanggaran. Saya amanahkan Anda beli kambing satu dengan harga sekian, 1 dinar, tapi dibelikan 2. Wah ini kan melanggar aturan, itu nggak apa-apa. Kalau kemanfaatannya kembali kepada yang memberikan mandat. Tapi kalau memberikan kerugian nggak boleh. Jadi menyalahi boleh, tapi untuk kemanfaatannya. Tadi disuruh untuk membeli secara cash, tapi dia malah utang. Nah ini kan enak, ini kan malah utang. Nah itu kalau kemanfaatan. Tapi kalau nanti dia nggak mau cash aja, ya langsung dibayar aja. Pokoknya boleh menyalahi wakil itu terhadap apa yang dimandatkannya, tapi kembali kepada manfaatnya, kembali yang memberikan mandat. Mungkin nggak ada yang bertanya ini masalah ini, pertanyaannya jamaah. Nah, siapa yang bertanya? Waktu kok sudah habis ya. Ya, silakan kalau ingin dipertajam lagi yang punya pertanyaan ini. Ada lagi. Satu orang di samping boleh. Ya. Katanya 5 orang boleh. Hukumnya gimana kalau seandainya ini tiba-tiba orang dan terus ada 2 atau sampai 5 orang di samping itu kan? Karena kan kita juga enggak. Ya, betul. Jadi kalau sapi kan cukup untuk 7 orang. Gitu ya? Patungan untuk sapi lebih besar lagi gitu.
Nah, kalau saya melihat lebih cukup. Tapi kalau 8 orang cuma hanya 1 sapi itu yang nggak cukup, gitu kan? Jadi nggak apa-apa, boleh. Jadi gini, kadang-kadang itu orang terlalu kaku lagi dalam memahami begini. Saya melihat satu pendapat dari ulama, Syekh Indonesia, kalau satu rumah korban, satu rumah masing-masing anggota keluarga itu korban 1 sapi, 1 kambing, atau 1/7 sapi. Jadi misalnya satu rumah itu ada 7 orang. Kemudian 7 orang ini masing-masing korban 1 kambing atau 1/7 sapi. Katakan itu bid'ah, nggak cukup. 1 kambing sudah cukup 1 keluarga. 1/7 sapi sudah cukup untuk 1 keluarga. Kenapa mesti harus per keluarga, per individual keluarga harus korban 1 atau 1/7? Wah, ini bid'ah itu. Kalau saya melihat begini, pemahamannya itu jangan begitu. Pemahaman yang tepat bahwasanya 1 kambing cukup untuk 1 keluarga, 1/7 sapi cukup untuk 1 keluarga. Tapi kalau 1 per 1 dari anggota keluarga ingin 1 kambing, ingin 1/7 sapi, ya itu boleh-boleh saja. Karena semula korban itu kan ditujukan kepada individu. Korban, apakah korban itu ditujukan kepada keluarga? Kan enggak. Rasulullah kan mengatakan dalam hadis, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum." Nah, ini redaksi hadisnya. Ketika Anda sudah melihat bulan Dzulhijjah dan salah satu dari Anda ingin berkorban, kan salah satu boleh jadi orang tuanya, boleh jadi anaknya, salah satu dari kalian ingin berkorban, maka hendaknya menahan diri dari mencukur rambut dan memotong kuku. Berarti ditujukan kepada personal, kepada individual. Tapi kalaulah 1 keluarga ingin 1 saja, nggak apa-apa kok, cukup. Ini kemurahan gitu. Tapi kalau mengambil yang asli, boleh. Itu kadang-kadang kakunya luar biasa gitu. Nah ini, jadi sehingga kalaulah misalnya kok 3 orang, yuk 3 orang ini tanggung, kok nggak ada grup lagi yang masuk supaya genep 7 ya. Udah kita iurannya ditambah aja lah, daripada kambing 3 ini kecil, kita tambah duit yuk supaya sapi. Meskipun kita bertiga, ya cukup lah ini lebih daripada cukup. Dia 1/7 aja sudah cukup, apalagi ini 1/berapa ini? Kan 1/3 kan ini kan? Ini cukup sekali, itu sudah melebihi cukup. Kecuali kalau 10 orang, wah ini uang saya nggak cukup, yuk 10 orang. Ya nggak korban itu sedekah kambing. Sedekah kambing ini, sedekah daging, bukan korban daging, tapi sedekah kambing. Itu ada sekarang ini. Saya melihat Lasnas BSM itu ada bukan korban daging, bukan sedekah daging. Karena dia menghimpun dari banyak orang. Nah, ini banyak orang nanti dibelikan, mungkin nanti jumlahnya kurang. Nah, itu akhirnya katanya sedekah daging di hari korban. Itu nggak apa-apa, karena sedekah itu bukan korban. Itu ya. Saya rasa jangan pemahamannya nggak begitu. Pemahamannya kalau sapi ya harus ber7, kalau enggak ya kalau sudah begitu gini aja. Udah ya, Anda saya kasih uang. Nah, ini yang enggak punya duit, ini Anda saya bayarin dah ikut korban, saya kasih uang sehingga dapat pahalanya ngasih uang korban. Kalaulah dia misalnya begitu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, udah cukup dia. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu ya Pak ya. Saya rasa kalau dibuka pertanyaan banyak ini. Tadi saya enggak terasa kalau udah habis 2. Tapi kita sudahi dengan Bapak. Ya silahkan Pak, satu lagi. Yang penting yang bapak-bapak yang lain siapa ya? Kalau terlalu panjang boleh sholat, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gini. Sekarang yang enggak. Lupa. Jadi katakan tadi saya sampaikan, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik sya'rahu wa adhafirah. Jika Anda sudah melihat bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah berarti mulai tanggal 1 dan Anda ingin korban,
sudah lihat itu bulan Dzulhijjah, berarti hilalnya sudah terlihat, berarti masuk tanggal 1, Anda ingin korban, hendaknya Anda tahan diri dari memotong rambut dan memotong kuku. Sekarang ada permasalahan ini, berarti nggak boleh itu dipotong. Tapi kata ulama, tingkatannya makruh bukan haram. Ada ulama lagi mengatakan haram. Ya yang penting janganlah dipotong, udah lebih aman kan gitu. Khurujan min karohah au bitakrim. Jadi tidak diperbolehkan. Sekarang yang lebih mendetail itu, apakah yang dilarang ini yang beli? Kan mungkin niatnya satu, untuk satu keluarga. Apakah yang nggak boleh potong itu satu anggota keluarga? Atau yang beli yang niat saja? Nah ini yang perlu dipahami betul-betul. Nah ini jarang dibicarakan orang. Ternyata yang nggak boleh itu yang belinya. Jadi istrinya meskipun dia yang... Nah karena yang niat korban itu suaminya. Tapi niat pahalanya untuk seluruh anggota keluarga itu cukup. Tapi ini yang nggak boleh memotong itu adalah yang beli hewan korbannya yang niat. Istri nggak apa-apa potong meskipun nanti dapat pahala korban juga. Nah karena redaksinya ahadukum tadi seorang kok Anda yang ingin korban kan gitu. Yang ingin korban kan satu meskipun satu untuk satu keluarga. Tapi kalau lupa kan Allah mengatakan innallaha tajawaza an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alai. Allah memaafkan hambanya 3 hal, yaitu adalah ketika dipaksa, ketika berbuat salah enggak sengaja, kemudian ketika dipaksa al khata' wa nisyan. Khata' salah, nisyan lupa. Waduh lupa saya, enggak apa-apa. Memang Allah enggak mentaklif manusia sesuai batas kemampuan. Manusia sifatnya pelupa, jadi enggak apa-apa ketika ada lupa. Mungkin cukup Pak ya. Baik, sini saja kita sudahi langsung dengan doa kafaratul majelis ya. Sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.